rahmat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal.
pagi hari ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Dan kami mau menyatakan segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang hadir di tengah-tengah kami, Kau menjamah setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan segalanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Sama-sama kita mengatakan, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan mari kita bertepuk tangan bersama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kita sungguh bersyukur dan kita percaya bahwa kita akan selalu terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan akan selalu menyediakan segala sesuatu bagi kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau nyatakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, mereka bagi kakiku.
bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi kita, amin. Apapun masalah yang ada di dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mau katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah
duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita sungguh percaya bahwa hari ini Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami ya Tuhan. Menjamah kami ya Tuhan. Memberikan damai-Mu di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Karena Engkau tinggal di dalam kami. Engkau hidup di dalam kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami boleh hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita mau nyatakan saatku masuk ke hadirat. Saatku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih
Terima kasih untuk segala kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami telah menjadi manusia yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang berbicara di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau yang menolong setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami yang bertumbuh, berbuah lebat di dalam hidup kami. Dan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati akan Om Yuas yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Om Yuas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini saudara-saudara, kita mempunyai tema hidup oleh Roh Kudus. Saya minta volumenya saya ditambah sedikit. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Bisa dikurangkan dikit? Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus itu ada di mana? Roh Kudus itu ada di dalam roh kita. Roh Kudus itu ada tinggal di dalam kita. Nah, saudara, apa akibatnya kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita? Kita akan lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus, Kristus, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, tubuh kita memang mati. Saudara dan saya, walaupun Kristus sudah tinggal di dalam roh kita, walaupun Roh Kudus sudah tinggal di dalam roh kita, saudara-saudara, tetapi tubuh kita akan tetap mati. Siapa yang di sini bilang tubuhnya tidak akan mati? Tubuh kita akan mati. Amin, saudara. Ya, kita, saudara-saudara, di dalam tubuh kita berlaku hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa adalah di dalam tubuh jasmani kita selalu memproduksi yang namanya dosa. Tetapi saudara-saudara, di dalam tubuh jasmani kita juga memproduksi yang namanya maut. Hukum dosa dan hukum maut. Di dalam tubuh kita berlaku hukum dosa dan hukum maut. Jadi tubuh kita akan terus berlangsung yang namanya dosa. Dan tubuh kita akan terus berlangsung yang namanya maut atau mati. Jadi saudara dan saya jangan harapkan tubuh saudara akan menjadi tidak mati. Atau tidak mengajak untuk berbuat dosa. Pasti saudara-saudara. Tetapi ketika Kristus tinggal di dalam kita, saudara-saudara, memang tubuh memang mati karena dosa. Tapi saudara harus perhatikan, tetapi roh kita adalah kehidupan. Jadi roh kita akan mengalami satu kehidupan. Roh kita akan mengalami satu gairah. Roh kita akan mengalami damai sejahtera. Oleh karena kebenaran. Yesus satu orang yang benar membenarkan kita semua. Bagi siapa yang percaya kepada dia, kita benar. Dan karena kita diampuni, kemudian kita dibenarkan, maka kita mendapat damai sejahtera dengan Allah. Jadi roh kita mengalami kehidupan. Jadi semenjak kita terima Yesus, memang tubuh kita akan merosot. Tubuh jasmani kita akan merosot. Betul saudara? Halo? Siapa yang makin tua, tubuhnya makin kuat? Ada? Nggak ada. Tetapi saudara jangan lupa, karena saudara sudah terima Tuhan Yesus,
bahwa dia sudah mati bagi kita. Dia sudah bangkit bagi kita. Dia mati untuk menebus kita dari dosa. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Kemudian saudara-saudara, di dalam roh kita mengalami kehidupan. Jadi di dalam roh kita mengalami kehidupan, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami gairah, mengalami semua hal yang berasal dari Allah. Karena Kristus, karena Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat apakah cukup roh kita saja yang bergairah. Apakah cukup roh kita yang saja yang bergairah? Mari kita lihat ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus tidak saja memberikan kepada kita, saudara-saudara, kehidupan, damai sejahtera. Tetapi Dia juga akhirnya, Dia akan, Roh Kudus yang sama, akan membangkitkan kita, akan menghidupkan tubuhmu yang menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita tidak saja memberikan damai sejahtera dan memberikan kehidupan dan memberikan sukacita dan memberikan segala kuasa untuk menolong kita. Tetapi pada akhirnya Dia akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Amin saudara. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus boleh tinggal di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus bisa tinggal di dalam kehidupan saudara. Itulah sebabnya roh saudara yang dulu mati, yang ditinggalkan oleh Allah, yang sendirian, yang menjadi hamba daripada iblis. Roh kita itu di dalam tawanan iblis ditebus oleh darahnya Yesus. Ketika ditebus dengan darahnya Yesus, saudara-saudara, saudara diampuni dosa-dosa saudara. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, maka Dia menghidupkan roh kita, membenarkan roh kita, sehingga roh kita mengalami damai sejahtera. Tetapi tidak berhenti di situ. Apa yang akan dilakukan? Dia juga akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Ya, oke. Luar biasa. Luar biasa enggak sih saudara? Ini luar biasa saudara-saudara. Nah, nanti kita akan lihat roh Tuhan yang tinggal di dalam kita ini, saudara-saudara, juga tidak saja. Nah, mari kita akan lihat di sini dulu ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Ini roh tadi ya, Roh Kudus, rohnya Kristus, roh Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Kita tahu Allah Bapa kita ada di surga, Tuhan Yesus, Roh Putra ada di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi Dia mendelegasikan Roh Kudus kepada kita di dalam roh kita. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tadi yang saya ceritakan. Saudara-saudara, kenapa kita ini kok tubuh kita rajin berbuat dosa? Itu namanya hukum dosa. Jadi di dalam tubuh kita, saudara-saudara, ada iblis. Dan berlaku yang namanya hukum dosa. Otomatis bikin dosa. Siapa yang di sini tubuhnya tidak otomatis bikin dosa? Halo? Ada di sini yang tubuhnya tidak otomatis bikin dosa? Yang tidak otomatis bikin dosa, angkat tangan. Wah, luar biasa ini malaikat semua nih. Saudara, tubuh kita ini otomatis bikin dosa. Ya, saudara mau apapun, saudara, itu tidak bisa tubuh kita otomatis bikin dosa. Panca indera kita otomatis bikin dosa. Ya, otomatis.
otomatisasi. Otomatis ya. Jadi saudara, maka itu saudara jangan mengandalkan tubuh. Karena tubuh kita rajin bikin dosa. Otomatis memproduksi dosa. Hukum itu artinya secara otomatis bikin dosa. Dan hukum maut. Di dalam tubuh kita berlaku apa saudara? Tubuh hukum maut. Apa saudara? Otomatis akan terjadi penuaan. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara-saudara, di dalam ayat 10 dan 11 yang tadi, yaitu saudara-saudara di dalam ayat 10 dan 11 tadi. Ya, 10 dan 11 tadi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh kita yang sudah dihidupkan, yang dihidupi oleh Roh Kudus, roh manusia kita setelah ditebus, dibangkitkan atau dihidupkan atau dibenarkan, maka dia memperoleh kehidupan. Nah, jadi saudara-saudara, kalau saudara dan saya menerima Yesus, roh yang memberi hidup, kembali lagi ke ayat yang kedua tadi, roh yang memberi hidup, saudara-saudara, roh yang memberi hidup itu secara otomatis, sebetulnya aslinya bukan roh yang memberi hidup, tetapi hukum roh. Ya, jadi aslinya adalah dalam bahasa Yunaninya adalah hukum roh. Apa itu hukum roh? Roh itu secara otomatis. Ya. Roh Kudus secara otomatis memberi kemerdekaan kita. Jadi kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau saudara mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, saudara dan saya otomatis tidak buat dosa dan otomatis saudara tidak akan terjadi kematian. Nah, tinggal saudara dekat-dekatan sama Tuhan. Kalau saudara dekat sama Tuhan, siapa orang yang tidak mati? Siapa? Henokh. Dia bergaul dengan Tuhan. Apakah kita juga mau bergaul dengan Tuhan? Ya kan? Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, saudara tidak berlaku yang namanya hukum dosa. Dan tidak juga berlaku yang namanya hukum maut. Mengapa? Hukum roh yang memberi hidup di dalam roh kita telah memerdekakan kamu di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ayo saudara, kita hubungan dekat dengan Tuhan. Hubungan dekat dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus secara otomatis membunuh, memerdekakan kita dari tubuh kita, hukum dosa dan hukum maut. Haleluya, ya kan? Coba kalau saudara bergaul dengan Roh Kudus, menghormati Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, menghormati Roh Kudus, apa yang terjadi? Enggak pengen bikin dosa. Kalau saudara terus bergaul dengan Roh Kudus, terus bergaul dengan Roh Kudus, saudara sakit juga disembuhkan. Jadi, saudara-saudara, jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita, secara otomatis dia itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ayo kita mulai belajar bergaul dengan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus yang ada di dalam roh kita, kita hormati sepenuhnya? Nah, kalau Roh Kudus yang ada di dalam roh kita, kita hormati sepenuhnya. Mari saudara, saudara itu akan bisa nurut Roh Kudus. Ya, mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang keempat. Ya, kalau saudara hormati bergaul sama Roh Kudus, ya saudara, di sini banyak yang kenal sama setan, yang bergaul dengan setan, ya kan? Nah, setan itu pribadi, Allah itu juga pribadi, ya. Jadi hormati pribadi Roh Kudus itu.
Ayat yang keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, kita abaikan yang lain-lain. Tapi kita ambil menurut roh. Ya. Jadi pribadi Roh Kudus itu, saudara-saudara, harus dituruti. Ya. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut ini, saudara, harus kita hormati. Nah, bagaimana cara menghormatinya? Semua kita juga udah pernah. Semua kita mengalami. Ya kan? Kalau saudara mau bikin dosa, Roh Kudus bilang apa dalam hatimu? Gak enak kan rasanya? Nah, ya itu, turutin aja. Jangan lanjutkan. Nah, gampang kan? Gampang kan? Kenapa? Karena kita sudah undang Yesus Kristus masuk di dalam hati kita. Ketika kita percaya dia telah mati bagi kita, dia bangkit untuk kita. Dan kita percaya dia telah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Sehingga kita tahu, kita undang dia masuk di dalam hati kita. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau bikin dosa, perasaan hati gimana? Enggak enak. Itu namanya enggak jadi melakukan, namanya adalah menurut Roh Kudus. Ya. Rohnya besar apa kecil ini? Besar kan? Artinya Roh Kudus. Jangan terjang apa-apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati. Ya, Roh Kudus kasih semangat sama saudara. Turutin aja. Semangat. Ya. Menurut, ada orang yang menurut, ada orang yang tidak menurut. Ya. Jadi begini, di dalam roh kita itu, Roh Kudus itu, saudara, memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan gairah, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Tetapi, itu kan namanya menurut. Tetapi saudara, saudara juga tidak menurut bisa juga. Ya kan kadang-kadang kita nurut, kadang-kadang enggak kan? Ayo kita coba lihat ayatnya di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Kita suka mematikan. Ya kan? Mematikan hukum roh. Ya, kita suka mematikan hukum roh. Coba. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Nah, itu abein dulu lah. Kita nggak bicarain soal daging, ya kan? Tapi kita bicarakan mengenai Roh Kudus. Tetapi jika oleh roh, rohnya besar kecil? Apa artinya? Roh Kudus. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Perbuatan tubuh apa tadi? Hukum dosa dan hukum maut. Jadi kamu akan hidup. Jadi apa artinya? Saudara-saudara, kita harus setelah Roh Kudus itu mendorong di dalam roh kita, yang namanya hukum apa tadi, saudara? Hukum? Di dalam roh hukum dosa. Di dalam roh ada hukum apa? Hukum apa? Hukum roh. Ya. Di dalam roh kita ada hukum roh. Hukum roh itu apa? Secara otomatis saudara itu hidup benar. Karena roh saudara didiami Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu berlaku namanya hukum roh. Roh kebenaran. Jadi secara otomatis saudara itu ada dorongan untuk saudara itu hidup benar. Nah, saudara-saudara, tapi saudara juga bisa mematikan kan? Nah ini, kok enggak? Oh, ini mematikan. Bisa dilihat saudara? Mematikan. Walaupun Roh Kudus itu memberikan kebenaran kepada saudara, saudara bisa mematikan. Roh itu, roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi roh ini, roh itu yang memberi hidup, tetapi jika bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Saudara bisa menangkap apa yang saya katakan? Ada dorongan ini. Ada dorongan. Dorongan untuk berbuat benar di dalam rohmu. Ada dorongan kasih di dalam rohmu. Ya, ada dorongan kebenaran di dalam rohmu. Tetapi
saudara juga bisa mematikan apa yang ada di dalam roh saudara. Saudara bisa mematikan, misalnya, saya mau rajin kerja, dorongan hati saya. Dorongan hati. Saudara bisa mematikan kan? Entar dulu, entar dulu. Iya kan? Bisa mematikan kan? Bisa nggak saudara? Iya kan? Nah, saudara-saudara, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yang kita soroti adalah mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Yang saya maksudkan adalah mematikan. Jadi saudara dan saya, walaupun Roh Kudus itu sudah memberikan nasihat kepada saudara, sudah memberikan damai sejahtera, sudah memberikan sukacita, sudah memberikan kasih kepada saudara, tapi bisa dimatikan. Nangkep nggak saudara? Ya. Bisa saudara matikan. Ya kan? Ada dorongan kasih, saudara bisa redam. Ya, ada dorongan apa, bisa saudara redam. Nah, saudara, jadi saudara bisa tubuh saudara, hukum dosa itu bisa mati, itu tergantung Roh Kudus sudah mengerjakannya, memberikan dorongan kepada saudara, tinggal saudara mau melaksanain atau tidak. Kalau saudara tidak melaksanakan, ya saudara akan jatuh di dalam hukum dosa dan hukum maut. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan lihat, kalau saudara menurut roh, ya, jadi menurut, tidak mematikan, tidak meredam, tidak mematikan Roh Kudus itu, saudara, apa yang saudara akan alami? Mari kita akan lihat di dalam ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, ya. Saudara, Roh Kudus itu punya pikiran, saudara. Saudara sudah pernah nggak mikirin apa yang dipikirkan Roh Kudus? Atau saudara cuma nurut aja, ada dorongan, nggak tak matiin, nggak tak redam, saya nurut aja. Ya kan? Saudara nurut aja. Saudara, oke, saudara udah nurut. Saya tahu, saudara kalau berdoa dalam roh itu kan nurut kan? Nggak usah mikir kan? Ya apa enggak ya? Iya kan? Nah sekarang yang saudara, saya mau nanya sama saudara. Kalau Roh Kudus itu mendorong saudara untuk hidup, ya, untuk membunuh hukum dosa dan hukum maut, bahkan membunuh saudara-saudara, kematian di dalam kehidupan kita, atau dosa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, gimana, apakah saudara itu sudah berpikir enggak apa yang dipikirkan Roh Kudus? Kalau saudara di sini berpikir enggak? Saya berpikir enggak pakai pikiran ini ya saudara. Pikiran roh. Ya. Pikiran hati, bukan pikiran ini. Pikiran hati. Saudara, pernah enggak saudara enggak mikir apa-apa, tetapi hatimu itu kayak tahu apa yang dipikirkan Allah. Ya, jadi begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Itu kita abaikan. Ya, yang kita lihat di sini. Mereka yang hidup menurut roh. Kalau saudara itu menurut Roh Kudus, memikirkan hal-hal yang dari roh. Misalnya, saudara itu berdoa dalam roh, saudara nurutin Roh Kudus. Saudara nubuat, saudara nuruti Roh Kudus. Pakai mikir enggak? Enggak, ya oke, sip. Nah, setelah itu, saudara-saudara, ketika saudara menerima penglihatan, saudara, atau saudara mempunyai pengertian, saudara pernah enggak mikir, Tuhan, maksudnya apa ini? Pernah enggak, saudara?
Harusnya pernah. Itu namanya saudara memikirkan hal-hal dari Roh Kudus. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan memberikan penyataan kepada kita, Tuhan itu memberitakan firman-Nya kepada kita, saudara pasti saudara bukan nurutin ini, tapi saudara nuruti Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Ya, saudara, kenapa? Karena kita sudah mati bagi hukum Taurat, tetapi kita hidup bagi Allah. Ya, nah sekarang saudara-saudara, ketika kita menurut Roh Kudus, saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara, hati saudara nurut, ya Tuhan aku mau, ya kan? Ketika saudara bilang, ya Tuhan aku mau, saudara mikir enggak apa yang dipikirkan Roh Kudus? Kok saya disuruh nurut Tuhan itu kenapa? Oh, ternyata supaya roh saya hidup. Supaya saya bisa bangkit kalau saya sudah mati. Ya kan? Nah, saudara-saudara, saudara tahu nggak pikirannya Tuhan? Saudara tahu nggak apa yang dipikirkan Tuhan? Ya. Saudara-saudara, kita ini mesti menghormati Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Saudara pernah nggak mikirin apa yang dipikirkan Roh Kudus untuk hidup saudara? Atau saudara, saya tahu ada Roh Kudus di dalam saya, udah aku lakukan aja. Atau saudara itu belajar nurut sama Roh Kudus. Setelah saudara ngelakuin, saudara mikirin, apa ya Tuhan yang kamu pikirkan untuk saya ini apa? Apa yang kau pikirkan untuk gerejamu itu apa? Apa yang kau pikirkan untuk orang lain Tuhan? Nah, saudara sudah sampai ke situ enggak saudara? Nah, saudara, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi, saudara, kita mesti belajar memikirkan apa yang dipikirkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara udah pernah tahu nggak apa yang dipikirkan Roh Kudus untuk saudara? Atau saudara nggak pernah pengen tahu apa yang dipikirkan Roh Kudus untuk kita? Saudara tahu nggak apa yang dipikirkan Roh Kudus? Ya, saudara mesti belajar. Saudara mesti belajar bergaul dengan Roh Kudus. Kalau saudara hormati Roh Kudus, dia pasti banyak ngomong sama saudara. Halo? Ya, jadi saudara mesti belajar bergaul dengan Roh Kudus. Saudara mesti belajar menghormati Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ngomong jangan biasa diredam. Tapi kalau Roh Kudus ngomong kita turuti. Makin kita turuti, makin Roh Kudus itu ngomong sama kita. Nah, kalau dia ngomong sama kita, saudara mulai, Tuhan, yang kamu pikirin untuk saya apa Tuhan? Saudara pernah mau memikirkan apa yang dipikirkan Roh Kudus? Halo? Ya, saudara mesti belajar. Kita harus belajar menghormati Roh Kudus. Saudara-saudara, coba saudara lihat. Orang yang sama setan aja, dia belajar menghormati setan loh saudara. Iya kan saudara? Iya kan? Benar nggak saudara? Setan itu pribadi, dihormati, dikasih sesajen, dikasih pakaian, dikasih mantra-mantra. Iya kan? Betul nggak saudara? Nah ini Allah. Pribadi kebenaran, sedangkan iblis adalah pribadi bapak segala penipu. Tetapi Allah adalah pribadi kebenaran itu. Allah
Allah adalah pribadi kebenaran. Kalau saudara menghormati dia, kalau saudara menuruti dia, kalau saudara memikirkan apa yang dipikirkan dia, apa yang terjadi? Saudara akan hidup benar. Tetapi kalau saudara tidak menuruti Roh Kudus, roh kebenaran itu, saudara tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Roh Kudus, kalau saudara tidak, maka saudara tidak bisa hidup benar. Tetapi hidup saudara adalah hidup di dalam Bapa segala pembohong. Ya, oke, amin. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat yang ke-6. Nah, saudara, kalau saudara sudah nurut sama Roh Kudus, saudara sudah coba apa yang dipikirkan Roh Kudus, saudara sudah nyoba enggak apa yang diinginkan Roh Kudus? Iya kan? Iya kan? Wah, kita ini saudara-saudara, karena Roh Kudus itulah yang memberikan damai sejahtera. Roh Kudus itulah yang memberikan kebenaran. Roh Kudus itulah yang memberi kehidupan. Roh Kudus itulah saudara yang akan membangkitkan kita. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Kita mesti belajar bergaul dengan Roh Kudus. Ayo bergaul dengan Roh Kudus. Ayo belajar nurut sama Roh Kudus. Ayo belajar mengetahui apa yang dipikirkan Allah. Dan belajar mengetahui apa yang diinginkan Allah. Ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh, kehendaknya Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, saudara mulai bergaul dengan Roh Kudus. Ya, walaupun saudara di mana-mana, saudara-saudara belajar nurut sama Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus dorong begini, nurut aja. Kalau Roh Kudus dorong begitu, nurut aja. Pokoknya sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Gairah dan semangat Roh Kudus. Sesuai dengan keinginan Roh Kudus yang mendorong saudara. Saudara ikutin aja. Ya, itu mulainya dari situ. Ya, saudara ikuti Roh Kudus. Saudara, nanti saudara tahu, saudara, oh yang dipikirkan Roh Kudus itu begini, yang diinginkan Roh Kudus itu begini. Oke, mari saudara kita lihat. Roh Kudus tidak sekedar memberikan hidup, Roh Kudus tidak sekedar memberikan damai sejahtera, Roh Kudus juga tidak sekedar membangkitkan kita dari orang mati, Roh Kudus juga tidak sekedar memberikan kita kebenaran, saudara-saudara, tetapi Roh Kudus juga membuat kita mati bagi dosa dan kita mati bagi maut. Ya, jadi artinya hukum dosa dan hukum maut itu tidak akan terjadi. Selain Henoh, siapa lagi yang saudara yang tidak mengalami kematian? Siapa? Oh, Elia, ya. Ya, siapa lagi saudara? Ya, orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan itu bisa, saudara. Maka itu kita mesti berlomba-lomba. Ya, kita ini di dalam gereja ini berkompetisi. Ya, kita di dalam gereja ini berkompetisi. Kompetisi gimana? Ayo kita deket-deketan bergaul dengan Roh Kudus. Ya, kalau saudara bergaul dengan Roh Kudus, hidup saudara akan jadi benar, tidak berdosa. Saudara hidup saudara nggak takut, tapi mengalami damai sejahtera. Ya. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Dikatakan di sini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membawa kamu menjadi takut lagi. Jadi saudara-saudara, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara, kalau saudara nurut Roh Kudus, saudara mikir apa yang dipikirkan Roh Kudus,
apa yang diinginkan Roh Kudus, sudah nggak takut lagi, saudara. Banyak kita kan takut. Kenapa kita takut, saudara? Kita takut karena kita takut karena kita tidak nurut. Kita takut karena kita tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Kita tidak mencoba tahu apa yang dipikirkan Allah. Ketika saya nurut ini, yang dipikirkan Allah apa? Ketika saya nurut ini, apa yang diinginkan oleh Allah? Allah menginginkan kita hidup damai sejahtera, hidup di dalam kebenaran, saudara, hidup tanpa ketakutan. Saudara, ini dampak orang yang menghormati Roh Kudus. Jadi kita mesti belajar nurut. Ya. Nurut itu gimana sih? Gampang, saudara-saudara. Ya, dorongan hati yang sesuai firman Tuhan lakukan. Kalau dorongan hati yang nggak sesuai firman Tuhan jangan lakukan. Tapi dorongan hati yang sesuai firman Tuhan jangan dicegah, jangan dilemahkan, jangan ditekan, jangan diredam. Tetapi saudara coba lakukan. Nah, begitu saudara melakukan itu, saudara setelah saudara melakukan, kan rasanya enak. Saudara pasti bisa mikir, sebetulnya yang dipikirkan Roh Kudus itu baik ya untuk saya. Saya nggak tahu pengalaman saudara gimana setelah saudara nurut. Saya nggak tahu. Setelah kita nurut itu, yang terjadi dalam kehidupan kita apa? Pasti ada. Nah disitulah kita tahu, oh itu yang dipikirkan Allah. Dan saudara coba tahu, cari tahu. Bergaul dengan Roh Kudus, cari tahu sama Roh Kudus. Roh Kudus, sebetulnya yang kamu pikirkan untuk saya itu apa? Roh Kudus, sebetulnya yang kamu inginkan untuk saya itu apa? Dan saudara itu akan ngalami yang dipikir, saudara akan tahu. Saudara, oh yang dipikirkan Allah itu kayak begini. Yang diinginkan Allah itu kayak begini. Ya, saudara, supaya saudara hidup dalam damai sejahtera. Nah, saudara, di dalam ayat ini dikatakan, saudara-saudara, bahwa tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kalau saudara ikut dorongan Roh Kudus, saudara juga mau memikirkan apa yang dipikirkan Roh Kudus. Kalau saudara mau mengingini apa yang diinginkan oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Saudara itu disebut menjadi anak-anak Allah. Ya. Saudara-saudara, enak loh jadi anak Allah. Ya. Kalau namanya anak Allah itu, kalau ada apa-apa bisa panggil Bapak. Bapak. Saudara kalau sembahyang ngomongnya apa, saudara? Kalau saudara lagi kesulitan gitu, saudara ngomong apa? Bapak, iya kan? Oh, kalau saudara nggak nurut sama Tuhan, nggak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tidak mengingini apa yang diinginkan Tuhan, apa yang terjadi, saudara-saudara? Saudara mau bilang Bapak itu kaku gitu. Ya. Pak Sleman, Pak Slamet gitu ya kan. Tapi kalau saudara itu nurut, tahu apa yang dipikirkan oleh Roh Kudus, tahu apa yang diinginkan oleh Roh Kudus, saudara ngomongnya itu, saudara itu ngomong dengan hubungan yang dekat. Karena saudara nurut. Saudara bisa nangkap apa yang saya katakan? Ya. Jadi penghormatan saudara, hubungan saudara dengan pribadi Roh Kudus itu penting sekali dalam hidup saudara, supaya saudara bisa nyebut dia itu Bapak. Ya. Ya. Kemudian saudara, kita akan lihat di ayat yang ke 16. Nah, kalau saudara nurut sama Roh Kudus, itu saudara itu bisa Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah.
Ya, jadi kalau kamu nyebut bapak aku ini anakmu. Keren kan saudara, ya kan? Saudara ngerti maksudnya kan? Bapak, aku ini anakmu. Jadi roh kita dan Roh Kudus bersaksi bersama-sama bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Jadi hubunganmu itu makin dekat. Saudara hidup tanpa ketakutan. Saudara hidup tanpa kekhawatiran. Karena hubungan saudara dekat. Kamu bisa panggil dia bapakmu. Dan kamu bisa sebut dirimu adalah anak. Wah, ini luar biasa ya. Saudara, kita akan lihat di ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, saudara, kalau saudara itu adalah anaknya bapak, saudara sebut dia bapak dan saudara sebut dia anak, saudara itu adalah ahli waris. Saudara tahu ahli waris? Ahli waris itu apa yang dimiliki oleh Bapak kita di surga, semuanya punya kita. Ya. Jadi hubungan kita dengan Roh Kudus itu penting sekali. Supaya saudara-saudara, kalau ketika engkau nurut, engkau mulai memikirkan apa yang dipikirkan oleh Roh Kudus, engkau mulai mulai menginginkan apa yang diinginkan Roh Kudus, saudara-saudara, hidup saudara adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup saudara adalah hidup dengan kebenaran, tetapi tidak itu saja. Saudara itu punya hak sebagai ahli waris. Ya, jadi saudara, apa yang dimiliki Bapak adalah milik kita. Jadi saudara kalau doa enggak minta-minta. Bapak, mudah-mudahan. Bapak, mudah-mudahan enggak. Karena apa yang dimiliki Bapak adalah milik kita. Kita berani nyebut dia Bapak. Dan kita berani nyebut kita adalah anak. Karena apa saudara? Kita punya hak. Maka itu kita punya hak untuk menerima janji-janji Allah. Yang akan kita menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita jadi jangan anak Tuhan pengennya menang-menangan sendiri. Anak Tuhan itu harus mau menderita bersama-sama dengan dia. Jadi saudara, aku anak Allah, Bapakku Bapak di surga. Siapa yang berani melawan aku sikat. Enggak boleh, ya kan? Ya kan enggak boleh, ya kan? Karena apa saudara? Kita itu seperti Tuhan Yesus mau menderita ganti dosa kita dan dia bangkit untuk dipermuliakan, kita juga harus mau menderita. Ya. Pelayanan menderita enggak saudara? Menderita, siapa enggak menderita? Ya kan? Saya kalau minggu pagi bangun jam berapa saudara? Jam 4. Dan setiap hari saya bangun jam 4 pagi. Untuk doa. Ya. Menderita. Sebetulnya menderita enggak sih? Enggak. Tapi ketika pikiranmu ke arah tubuh, di dalam tubuh ini ada hukum dosa dan hukum maut, pikiranmu ke tubuh, saudara akan menderita. Tapi kalau pikiranmu ke roh, ya, saudara cari apa yang dipikirkan Allah. Apa yang diinginkan Allah. Saya mau turutin dia. Saudara akan menjadi ahli waris. Menderita enggak? Menderita. Oh, siapa bilang enggak menderita? Menderita. Ya. Apa saudara? Menderita. Oh, firman Tuhan juga bilang, jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Ya. Kita diperlakukan orang tidak baik, menderita enggak? Kita harus rela diperlakukan dengan tidak baik, ya kan? Ngerti ya saudara ya? Harus mau menderita, loh anak Tuhan enggak mau menderita, ya kan?
Anak Tuhan itu harus mau menderita supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu menderita enggak, saudara? Menderita. Dia diludahi. Saudara, dicambuk. Beberapa kali mau didorong dari jurang. Harusnya mati. Untuk apa, saudara? Gantikan kita. Nah, saya akan ajak saudara di ayat yang kedua atau ketiga. Nah, ini ayat terakhir. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Tuhan Yesus itu dagingnya ini nggak sama dengan daging kita, cuma serupa. Karena dia tidak dilahirkan dari papa mama manusia. Semua keturunan Adam adalah orang berdosa. Dagingnya sama dengan Adam. Tapi dagingnya Tuhan Yesus beda. Karena dia tidak dihasilkan dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Tetapi Roh Kudus dengan kuasanya membuat firman Allah, yaitu Allah Putra, itu dengan memakai tubuhnya, dagingnya Maria. Ya, maka itu dia bukan dagingnya di sini dibilang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Jadi Tuhan Yesus itu tanpa dosa, saudara-saudara. Tapi dia mati untuk kita, untuk apa, saudara? Untuk menebus kita daging yang berdosa. Karena dia daging tanpa dosa. Sedangkan kita daging dengan dosa. Saudara bisa nangkap ya? Daging dengan dosa. Karena kita dilahirkan dari pria dan wanita. Sedangkan Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria, dikandung oleh Maria, tetapi dengan benih daripada firman Allah. Dengan Allah Putra. Jadi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi ini bukan hasil dari perkawinan. Ya, karena Maria tidak pernah melakukan persetubuhan dengan siapapun. Termasuk Yusuf. Dan tidak melakukan persetubuhan dengan firman itu. Ya. Ngerti saudara maksudnya ya? Tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, seperti bayi tabung begitu saudara. Ya, kan tidak melakukan hubungan suami istri kan? Bayi tabung. Ya, tetapi indung telurnya Maria tidak dibawa keluar. Tapi indung telurnya Maria tetap di dalam, tetapi dibuahi, ya, dibuahi oleh firman yang hidup atau Allah Putra. Tetapi bukan melakukan hubungan seks, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Maka itu dia disebut adalah anak Allah, ya. Jadi dia tidak melakukan, bukan anak Allah dan anak Maria, bukan. Ya kan? Ya, jadi itu yang saya mau katakan. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya, kita semua sudah menerima Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus mati untuk kita. Saudara-saudara, supaya kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Dia menderita untuk kita. Saudara-saudara, ayo kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Ketahuilah, nurutlah, ketahuilah pikirannya, ketahuilah keinginannya, bahwa Dia ingin mempermuliakan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.